Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh pada ajarannya sampai yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Rizka Amelia dari SD 19A3 akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Studi Al-Quran beserta prakteknya, yaitu tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat artinya suatu yang luar biasa, yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas-batas faktor yang telah diketahui. Manusia tidak kuasa membuatnya karena hal ini adalah di luar kesanggupannya. Mukjizat diberikan kepada nabi-nabi untuk menguatkan kenabian dan kerasulannya dan meyakinkan bahwa agama yang dibawanya bukan dibuat sendiri, melainkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud bahwa Al-Quran adalah mukjizat adalah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sifat kemukjizatan ini itu tidak bisa dibuktikan kecuali apabila tiga faktor ini telah dipenuhi, yaitu satu, adanya tantangan, yaitu adanya ajakan bertanding atau berlomba. Dalam sejarah Al-Quran telah menentang orang-orang Arab khususnya dan semua manusia umumnya, karena Al-Quran yang besar ini dibawa oleh Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tidak pernah membaca atau menulis, tidak pernah mendapat ilmu dari sekolah atau dari ulama yang pandai dan menonjol dalam berbagai segi kebudayaan dan pengetahuan. Ia datang dengan membawa kitab yang agung dengan maksud menandingi kaum jahiliyah pada waktu itu. Sekalipun ia adalah pemimpin sastrawan, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk menandingi Al-Quran dengan susunan kalimat yang kuat dan gaya bahasa yang mempesona, yang bisa menggetarkan semangat serta mendorong untuk ikut berlomba. Al-Quran mempersilahkan mereka untuk bertanding dengan membuat 10 surat yang sama, kemudian dengan satu surat saja, namun mereka bungkam tidak bisa bicara satu kata pun. Karena itu Al-Quran mencatat satu kemenangan dan mengalahkan mereka, dan tetap tegaklah Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam ajakan bertanding yang terdapat dalam Al-Quran Karim ada dua macam, yaitu satu, ajakan bertanding secara umum. Ajakan ini disediakan untuk semua golongan, seperti yang didengungkan ayat ini, yaitu katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa seperti Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Yang kedua, ajakan bertanding secara khusus. Ajakan bertanding secara khusus ini ada dua macam, yaitu yang bersifat kuli atau keseluruhan, yaitu ajakan bertanding dengan seluruh Al-Quran mengenai hukum-hukumnya, keindahannya, balaghahnya, dan kejelasannya. Yang kedua, yang bersifat juz bagian, yaitu ajakan bertanding dengan semisal surat Al-Quran walaupun dari surat yang pendek seperti surat Al-Takasur. Yang kedua, dorongan menangkis tantangan. Faktor kedua yaitu adanya pendorong
untuk bertanding di kalangan orang-orang Arab. Karena Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka dengan membawa agama baru yang dapat menghancurkan agama mereka, menganggap bodoh pikirannya, menundukkan Tuhan dan patung-patungnya, serta menjadikan mereka bahwa tertawaan di antara manusia. Al-Quran mengajak mereka mengikutinya dan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, mereka disuruh oleh Rasul untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran agar ketika melihat keindahan dan kerapihannya serta ketegasan dalam berbahasa, hal itu lebih berguna bagi mereka daripada perang yang mereka rasakan atas akibatnya, dan mereka alami pahit getirnya sehingga mereka menelan lebih baik memilih tusukan tombak dan melempar panah daripada ikut perlombaan. Qadi al-Bakilani rahimahullah berkata, bagaimana mungkin mereka dapat menandingi Al-Quran dengan mudah? Padahal itu akan menghancurkan hujah Al-Quran dan merusak dalilnya serta kedudukannya. Mereka akan berpaling kepada hal-hal yang bisa mereka kerjakan, yang tidak menambah perselisihan dan permusuhan, serta meninggalkan urusan yang remeh. Ini adalah hal yang sulit terjadi dalam adat dan tidak bisa disepakati oleh orang-orang berakal. Yang ketiga, hilangnya segala rintangan. Tidak adanya hal yang melarang mereka untuk menandingi Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, yaitu bahasa mereka. Lafaznya dari huruf-huruf Arab, dan redaksinya memakai uslub orang Arab. Mereka adalah ahli orang Arab dan berdialek dengan jelas. Mereka adalah tokoh-tokoh sastra. Syair-syairnya telah menunjukkan kehebatan mereka, serta pidato-pidatonya dan kata-kata mutiaranya telah mengatakan kepandaian mereka dengan hal itu. Di samping mereka telah melewati tingkatan keunggulan dalam bentuk bacaan tegas dan ucapan yang jelas. Dalam keadaan demikian itu, Al-Quran menganjurkan kepada mereka untuk meminta pertolongan kepada siapa yang mereka sukai, menyempurnakan kekurangan-kekurangannya kepada ahli-ahli agama, menampilkan beratus sihir dan tukang tenung, dan siapa saja yang bisa mereka andalkan dari manusia atau jin. Tidak ada halangan bagi mereka sama sekali. Nabi sendiri tidak bisa membatasi forum perdebatan. Masa untuk menentangnya tidak dibatasi, sampai di antara mereka ada yang berkata bahwasanya waktu tidak mencukupi dan tidak ada kelonggaran. Bagaimana kita ketahui Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Kenapa mereka beralasan demikian? Padahal Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 23 tahun, di antara sekumpulan ayat yang lainnya yang masih ada waktu yang luas untuk menentang dan mendatangkan suatu contoh semisal Al-Quran, andai kata mereka sendiri mampu. Kalau mereka tidak mampu, berarti menyatakan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan dari Rabbul Ibad atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukuplah sebagai alasan dan argumentasi bagi kita, bangsa Indonesia pada umumnya tidak mengetahui dan mendalami bahasa Arab. Umat sulit untuk menentukan di mana letak ijaznya Al-Quran karena mengetahui ketinggian mutu suatu susunan kata-kata tidak akan dapat dipahami kalau kita tidak merasakan keindahan bahasa itu sendiri. Oleh sebab itu, cukuplah diketahui, kalau diketahui bagaimana pengetahuan Al-Quran, terdapat sastrawan-sastrawan penantang Islam dan reaksi mereka terhadap tantangan Al-Quran sendiri. Karena pengakuan musuh Islam adalah bukti yang nyata atas kebenaran ijaznya kitab suci Al-Quran ini. Di samping Al-Quran ditinjau dari segi bahasa, Al-Quran dari segi isinya pun mengandung mukjizat pula, diantaranya 1.
Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia untuk. Adapun lamaran tukang mengenai masa depan hanyalah ramalan yang tidak dapat dijamin kebenarannya. Tapi semua berita dan janji yang tersebut pada Al-Quran benar dan kerap kali menjadi kenyataan. Yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat pula fakta-fakta yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu, tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sekarang dibuktikan kebenarannya. Melalui uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang meliputi segi bahasa, segi isi, yang mana mukjizat ini akan kekal sepanjang masa karena ini telah dijamin dan dipelihara oleh Tuhan yang Maha Esa. Mungkin itu adalah beberapa mukjizat Al-Quran yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.